ADSC CPDLC. Pasti banyak dari kalian yang penasaran, apa sih itu ADSC CPDLC? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ADSC CPDLC, mulai dari definisi, kegunaan, kelebihan, kekurangan, dan lain-lain. Sebelum kita mengenal ADSC CPDLC, kita harus lebih dulu mengenal apa itu AGDL. AGDL merupakan singkatan dari Air Ground Data Link. Definisinya adalah sebuah sistem komunikasi dua arah antara pesawat terbang dengan stasiun darat atau sistem kendali lalu lintas udara atau TC yang memungkinkan pertukaran informasi secara real time. Sistem ini memanfaatkan teknologi radio dan digital untuk mengirim dan menerima data seperti informasi penerbangan, permintaan pelayanan, dan instruksi navigasi. AGDL memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan keselamatan penerbangan karena memungkinkan komunikasi yang lebih akurat dan cepat antara pilot dan ATC. AGDL juga dapat mengurangi kesalahan dalam pengoperasian pesawat dan meningkatkan koordinasi antara pesawat yang berada di wilayah udara yang sama. Berikut beberapa jenis AGDL yang umum digunakan dalam industri penerbangan, yaitu Control Pilot Data Link Communication atau CPDLC, Automatic Dependent Surveillance Broadcast atau ADSB, dan Aeronautical Telecommunication Network atau ATN. Selanjutnya kita mengenal yang namanya prosedur AGDL. Yang pertama ialah login, kemudian request report, selanjutnya contact with CPDLC, selanjutnya CPDLC correction, dan ketika semua prosedur telah dilakukan, yang terakhir ialah melakukan logout. Nah, setelah kita mengetahui apa itu AGDL, mulai dari pengertian, jenis, dan perannya, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utama kita, yaitu ADSC CPDLC. Yang pertama, pengertian atau definisi dari ADSC. ADSC merupakan sistem komunikasi digital yang memungkinkan pesawat untuk mengirim pesan langsung ke pesawat atau stasiun darat tertentu dengan cepat dan efisien. Pesawat ini biasanya berisi informasi navigasi, keadaan cuaca, dan informasi penting lainnya yang dibutuhkan dalam penerbangan. Selanjutnya, definisi dari CPDLC. CPDLC merupakan sistem komunikasi digital yang memungkinkan pilot dan pengontrol lalu lintas udara untuk bertukar pesan secara langsung melalui tautan data digital, bukan melalui radio. Pesan ini berisi informasi navigasi, persetujuan rute penerbangan, dan instruksi lainnya yang diperlukan dalam penerbangan. CPDLC digunakan ketika pesawat berada pada wilayah yang tidak terjangkau oleh radar maupun ADSB, sehingga CPDLC dibutuhkan agar controller tetap dapat memandu pilot dalam jelajah terbang. Yang mana CPDLC ini menggunakan VSAT dalam transmit data link dan receive data link. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu ADSC CPDLC dan bagaimana penggunaan dari ADSC CPDLC itu sendiri, ternyata ADSC CPDLC memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah yang pertama efisiensi komunikasi, yang kedua mengurangi beban kerja, dan yang ketiga ialah keamanan. Maksud dari efisiensi komunikasi adalah CPDLC memungkinkan pilot dan ATC untuk berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Pesan teks dapat dikirim dengan cepat dan jelas dan memungkinkan informasi yang diperlukan dapat diberikan tanpa adanya kebingungan atau kehilangan informasi penting. Maksud dari mengurangi beban kerja yaitu CPDLC dapat mengurangi beban kerja pilot dan ATC dengan mengeliminasi kebutuhan untuk berbicara di radio yang memakan waktu dan dapat mengganggu konsentrasi. Dengan CPDLC, pilot dan ATC dapat mengirim pesan pendek yang memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas utama mereka. Maksud dari keamanan yaitu CPDLC dapat membantu mengurangi kesalahan komunikasi di antara pilot dan ATC yang dapat memperkecil risiko kesalahan manusia dan meningkatkan keamanan penerbangan. Kemudian beberapa kekurangan dari ADSC CPDLC. Kekurangan yang pertama yaitu keterbatasan bahasa.
CPDLC hanya mendukung bahasa tertentu, dan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Kekurangan yang selanjutnya ialah tergantung pada teknologi. CPDLC memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih, dan jika terjadi kerusakan atau gangguan pada sistem, hal ini dapat mempengaruhi operasional penerbangan. Kekurangan yang terakhir ialah pelatihan dan biaya. CPDLC membutuhkan pelatihan khusus bagi pilot dan ATC, dan biaya pelatihan serta pengadaan sistem dapat menjadi mahal. Pemrosesan data hingga menjadi AGDL track. Yang pertama, dari pesawat mengirimkan data ke satelit, dari satelit mengirimkan ke SITA, kemudian ke Akars Network, kemudian ke VSAT Judge, dari Judge mengirimkan ke MATS melalui VSAT. Selanjutnya di MATS diproses agar menjadi AGDL track. Proses datanya yaitu ketika data diterima, kemudian dari Akars Network akan masuk ke router SITA. Selanjutnya akan masuk ke router Akars dan server AGP, yang mana di server AGP akan mengolah data AGDL dan menghasilkan AGDL track dengan simbol segitiga. Demikianlah video penjelasan singkat saya mengenai ADSC CPDLC. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan penyampaian, saya meminta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.